Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafaat dengan NIM A221230025. Tahukah teman-teman bahwa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas di dunia? Namun, masih banyak yang belum memahami bahwa keberagaman hayati ini bukan sekedar kekayaan alam, melainkan fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan ekosistem. Nah, konsep biodiversitas di sini atau keanekaragaman hayati merupakan keseluruhan variasi makhluk hidup beserta interaksi dan lingkungannya. Dalam kajian biologi, konservasi biodiversitas diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan utama, yaitu variasi materi genetik dalam suatu spesies, dan variasi ini memungkinkan organisme beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, seperti penyakit, perubahan iklim, atau tekanan ekologis lainnya. Contohnya, berbagai varietas tanaman padi di Indonesia yang memiliki perbedaan karakter fisiologis dan morfologis. Dan yang kedua, keanekaragaman spesies, yaitu jumlah dan keragaman jenis makhluk hidup dalam suatu wilayah. Indonesia memiliki tingkatan endemisme tinggi pada kelompok mamalia, burung, amfibi, dan tumbuhan. Tingginya keragaman spesies berperan dalam meningkatkan stabilitas ekosistem karena setiap spesies menjalankan fungsi ekologis tertentu. Dan yang ketiga, keanekaragaman ekosistem, yaitu variasi tipe habitat seperti hutan hujan tropis, padang rumput, mangrove, rawa, dan terumbu karang. Setiap ekosistem memiliki struktur proses ekologis dan dinamika komunitas yang berbeda, sehingga memberikan kontribusi unik terhadap keseimbangan lingkungan. Dan keanekaragaman hayati sangat penting bukan hanya bagi ekosistem, tetapi juga bagi keberlangsungan hidup manusia. Pertama, biodiversitas penjaga kestabilan ekosistem, di mana setiap makhluk hidup memiliki fungsi. Pohon menghasilkan oksigen, serangga membantu penyerbukan, jamur dan mikroba mengurangi sisa organik, dan ketika satu komponen hilang, keseimbangan alam terganggu yang akhirnya berdampak pada manusia. Kedua, biodiversitas adalah sumber kebutuhan manusia. Hampir semua yang kita konsumsi berasal dari alam. Makanan, obat-obatan, serat minyak, bahan bangunan, hingga energi. Banyak obat modern ditemukan dari tumbuhan hutan tropis dan potensi ini belum sepenuhnya digali. Dan jika biodiversitas hilang, kita juga kehilangan peluang menemukan teknologi dan obat baru. Dan yang ketiga, biodiversitas melindungi kita dari bencana lingkungan. Hutan berfungsi menahan air hujan sehingga mencegah banjir dan erosi. Dan contohnya, mangrove menahan abrasi dan gelombang besar. Terumbu karang melindungi pesisir dari ombak. Dan di sini alam bekerja sebagai variasi alami yang menjaga stabilitas iklim dan siklus air. Dan yang keempat, biodiversitas memiliki nilai budaya dan estetika, di mana banyak tradisi, pengetahuan lokal, dan identitas masyarakat Indonesia berasal dari interaksi dengan lingkungannya. Kehilangan biodiversitas berarti kehilangan bagian dari budaya bangsa. Perlu teman ketahui, terdapat beberapa spesies endemik Sulawesi yang sangat memerlukan perhatian khusus, yaitu Anoa sulawesi, terdiri dari 2 jenis, yaitu Bubalus corlesi atau Anoa pegunungan, dan Bubalus depressicornis, yaitu Anoa dataran rendah. Nah, Anoa merupakan mamalia berkuku dari famili Bovidae yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Secara ekologis, Anoa berperan penting sebagai herbivora yang membantu mengatur komposisi vegetasi hutan dan mendukung regenerasi tumbuhan bawah. Namun, populasinya mengalami penurunan signifikan akibat perburuan dan fragmentasi habitat dan konservasi hutan untuk pembangunan. Organisasi Konservasi Internasional IUCN mengkategorikan kedua jenis Anoa sebagai terancam punah. Penurunan luas hutan primer Sulawesi dalam beberapa dekade terakhir menjadi faktor utama menurunnya jumlah Anoa secara drastis. Dan upaya pelestarian Anoa penting tidak hanya untuk menjaga spesies tersebut, tetapi juga untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem hutan Sulawesi yang bergantung pada interaksi fauna dan flora lokal. Keanekaragaman hayati merupakan aset ilmiah ekologis dan sosial yang tidak dapat tergantikan. Oleh karena itu, setiap individu termasuk kalian yang menonton ini memiliki peran dalam upaya konservasi. Mulailah dari langkah sederhana, mengurangi sampah plastik, mendukung program pelestarian lingkungan, serta meningkatkan literasi mengenai flora dan fauna lokal. Kontribusi kecil yang dilakukan secara konsisten akan berdampak besar bagi kelestarian biodiversitas Indonesia. Saya Nur Syafaat dengan NIM A221230025. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.